Wahai putra putri dan Bratama, satukan hati tulus melayani sebagai anti masyarakat. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jenta. Selamat bergabung di podcast Klinik Utama Jenta Tama. Ruang di mana berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman seputar kesehatan. Jumpa lagi dengan saya, Dia Nuridia, yang akan menemani podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering kita dengar. Ya mungkin sahabat kita di rumah mungkin sudah sering untuk mengetahui ini ya, tapi belum memahami mungkin. Nah, penyakit yang berbahaya ini yaitu nanti kita akan membahas tentang tuberkulosis paru atau TB paru. Nah, pada episode kali ini nanti kita akan membahas tentang pencegahannya, penyebabnya, dan pengobatannya. Tuberkulosis ini adalah penyakit yang menular. Di Indonesia ini tingkat penyakit tuberkulosis sudah dinilai sangat tinggi. What? Karena apa? Kemungkinan di Indonesia orang tidak menyadari dengan gejala apa yang sudah terjadi sehingga beresiko untuk menularkan ke orang lain seperti itu. Nah, untuk kita memahami apakah itu tuberkulosis, kita mendatangkan narasumber kita yaitu Dr. Wiosa yang akan mengupas tuntas tentang masalah tuberkulosis paru. Yuk langsung kita sambut dokter kita. Selamat pagi Pak Dr. Wiosa. Selamat pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik, senang berada di sini. Mohon izin untuk disapa sahabat Jenta di rumah. Iya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda menonton video ini. Semoga sehat selalu. Saya Dr. Wiosa Waluyan Rusdi yang berpraktek sebagai dokter penyakit dalam di klinik Jenta Tama. Terima kasih Dr. Wiosa telah menyapa sahabat Jenta di rumah. Kali ini mungkin sahabat di rumah sudah penasaran apakah itu tuberkulosis paru. Mungkin bisa dijelaskan dok dengan bahasa yang sederhana apakah tuberkulosis paru itu dok? Oke. Jadi secara simpel sebenarnya tuberkulosis paru itu adalah penyakit infeksi yang mengenai paru-paru. Namun infeksi ini dalam kasus tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri yang spesifik, bukan sembarang bakteri, tapi bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosa. Dan bakteri spesifik tersebut itu berbeda dengan bakteri pada umumnya. Nah, makanya gejala pada tuberkulosis paru itu akan berbeda dengan penyakit infeksi bakteri paru pada umumnya, dan pada akhirnya pengobatannya juga akan berbeda. Jadi harus benar-benar dibedakan mana yang infeksi bakteri tuberkulosis dan mana yang tidak. Infeksi ini menular lewat udara. Jadi seperti saat kita batuk atau kita bersin, pada saat kita mengalami tuberkulosis itu berisiko untuk menularkan ke orang lain gitu. Jadi akan menular tuberkulosisnya seperti itu. Jadi singkatnya adalah infeksi bakteri pada paru-paru karena Mycobacterium tuberculosis. Jadi penularannya itu sangat mudah sekali ya dok ya, karena lewat udara saja bisa langsung menularkan orang lain sih dok deh. Iya. Seandainya kita berada di sekitar orang yang telah terinfeksi, jadi kita misalnya nggak pakai masker itu bisa resiko tinggi untuk tertular ya dok ya? Ya tentu saja kalau kita berada di sekitar orang yang terjangkit tuberkulosis ini dengan kemudian kita tidak ada perlindungan sama sekali, kita tidak pakai masker gitu, tentu saja kita memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa menularnya lewat percikan dahak, lewat bersin, droplets intinya. Tapi tidak semua orang yang terpapar oleh bakteri ini akan terkena, memang akan berkaitan dengan
kondisi imunitas tubuhnya sendiri, kemudian tingkat kekuatan dari bakterinya tersebut, banyak tidaknya bakteri tersebut ditularkan lewat dropletnya, itu akan berpengaruh. Jadi pencegahan tentunya akan dibutuhkan. Berarti TB ini bukan sekedar batuk biasa ya dok ya, karena kita juga harus perlu mewaspadai kalau ada orang yang di sekitar dengan batuk berkepanjangan ya dok ya. Karena TB ini mungkin itu ya dok, orang itu nggak menyadari ya dok ya kalau eh, mereka sudah terinfeksi, dan sangat kita juga nggak tahu ternyata itu sudah beresiko untuk menularkan ya dok ya. Tolong bisa dijelaskan dok, apa gejala khas dari TB paru itu dok? Oke, jadi gejala khas dari TB paru itu ada beberapa. Yang pertama seperti yang jenengan bilang tadi, jadi batuk berkepanjangan. Ini biasanya batuknya kurang lebih berkisar antara kurang lebih dari 2 minggu. Jadi biasanya kalau lebih dari 2 minggu kita sudah harus curiga gitu. Kemudian batuknya ini berdahak dan kadang-kadang sampai keluar darah di batuknya. Terus kemudian gejala yang lain adalah demam. Nah, demamnya ini naik turun, kebanyakan akan muncul di malam hari, terus kemudian disertai dengan kadang-kadang berkeringat dingin pada malam hari. Terus kemudian juga ada penurunan berat badan, dan di mana penurunan berat badannya ini tidak diketahui penyebabnya gitu. Jadi makanya normal, kemudian aktivitas normal, tapi berat badan semakin lama semakin turun gitu. Itu juga dicurigai. Kemudian setelah terjadi seperti itu bisa jadi nafsu makan juga pada akhirnya akan berkurang. Kemudian terjadi kayak sesak nafas, tidak nyaman pada saat bernafas, seperti itu. Itu gejala-gejala yang khas yang muncul pada orang dengan TB. Berarti kalau sudah ada gejala-gejala yang sudah dijelaskan dari dokter Biosa, mungkin kita juga harus waspada ya, segera harus memeriksakan kondisi kita ke dokter. Iya. Oh ya dok, tapi saya penasaran dok, kalau orang yang merasa sehat aja tanpa gejala, apakah TB itu juga seseorang bisa terinfeksi TB tanpa ada tanda gejalanya dok? Oh, bisa. Jadi seseorang itu bisa terinfeksi TB, tapi dia tidak tahu atau tidak memiliki gejala sama sekali, tidak ada batuk, tidak ada demam dan sebagainya. Itu karena bakteri TB ini bisa jadi dorman atau bisa dibilang tertidur dalam tubuh. Karena memang bakteri ini imunitas orang tersebut mampu untuk melawan bakteri ini, tapi bakteri tersebut tetap hidup di dalam tubuh orang itu, namun tidak aktif. Nah, ini dinamakan TB laten. Dalam kondisi ini, sebenarnya TB ini tidak menular dan juga tidak menimbulkan gejala. Namun, pada suatu saat ketika kondisi badannya turun, orang tersebut, imunitasnya turun, akan bisa aktif kembali. Jadi tetap harus diobati. Soalnya kalau seandainya pada saat kondisinya turun, aktif kembali, gejala-gejala tersebut akan muncul, dan mulai pada saat gejala yang muncul tersebut akan menular kembali. Itu ya dok ya? Iya. Wah sahabat Dinta, berarti kita harus peduli dengan kesehatan paru-paru kita dengan cara kita rutin memeriksakan diri, terutama kalau kita pernah kontak dengan penderita TB. Jadi yuk sahabat Dinta, jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan kita secara berkala di klinik utama Denta Tama yang juga menyediakan laboratorium yang lengkap sekali. Dok, misalnya seseorang yang sudah terdiagnosis TB, jadi bagaimana langkah pengobatan yang harus dijalani dok? Oke, jadi setelah terdiagnosis dengan TB, itu nanti akan ada pengobatan dengan obat antituberkulosis. Nah, obat antituberkulosis ini memang pengobatan jangka panjang. Jadi minimum 6 bulan. Di mana dalam pengobatan ini akan terbagi dari beberapa fase. Yang pertama adalah 2 bulan pertama, itu fase intensif, di mana pasien tersebut akan lebih sering mengonsumsi obat. Tiap orang akan berbeda-beda dosisnya, jadi nanti harus berkonsultasi kembali dengan dokter kalau memang positif dengan tuberkulosis. Jadi nanti selama 2 bulan ini nanti pengobatan secara intensif. Setelah 2 bulan selesai, nanti akan dicek kembali secara bakterial untuk tuberkulosisnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pengobatan fase lanjutan, di mana fase lanjutan ini akan berbeda-beda juga, namun secara general bisa disamaratakan kurang lebih 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini nanti akan melanjutkan pengobatan, dan setelah 4 bulan selesai akan dicek kembali apakah masih positif atau tidak. Seperti itu.
Intinya secara general kalau seandainya pengobatan itu berjalan secara lancar, tidak ada komplikasi apapun, kurang lebih totalnya adalah 6 bulan. Ya, jadi seperti itu ya dok ya. Jadi pengobatannya itu harus disiplin ya dok. Seandainya misalnya pengobatan itu terputus bagaimana dok? Karena kadang seorang sudah merasa dia sehat, setelah selesai minum obat, dia tidak pengobatan selanjutnya lagi. Itu gimana dok seandainya terputus pengobatannya? Ya, memang pengobatan TB ini tergolongnya lama ya, karena bisa sampai 6 bulan atau bahkan lebih. Tapi harus memang rutin seperti itu, karena kalau seandainya nanti terputus di tengah jalan, ada beberapa akibat yang bisa terjadi. Ini dinamakan TB putus obat ya, dan akibatnya ada beberapa. Yang pertama adalah karena pada saat diobati kuman tersebut akhirnya tidak selesai, jadi masih banyak kuman yang masih hidup setelah diobati, maka kuman tersebut bisa menjadi resisten terhadap obat yang kita berikan. Jadi kalau diberikan dengan obat yang sama, maka tidak akan mempan kembali. Jadi harus diganti dengan obat yang otomatis lebih tinggi seperti itu. Nah, akibatnya apa kalau resisten ini? Akibatnya pengobatannya akan semakin lama gitu. Jadi bisa sampai 9 bulan atau lebih dengan untuk pengobatan untuk TB yang resisten ini. Nah, karena pengobatannya itu semakin lama, maka resiko penularan akan semakin tinggi karena jangka waktunya kan semakin panjang. Nah, kalau penularannya ini semakin tinggi padahal kumannya ini kuman resisten, ya otomatis tingkat kesakitan atau tingkat eh, mohon maaf tingkat kematian dari pasiennya akan meningkat gitu. Jadi memang akibatnya akan merentet kemana-mana gitu. Dan kemudian kalau seandainya menular ke orang lain pun, orang yang tertular itu walaupun dia baru saja tertular, tapi karena dia tertular oleh kuman yang sudah resisten, dia harus menjalani obat untuk TB yang resisten, yang otomatis tidak bisa selesai dalam 6 bulan juga. Ya, semakin lama kan semakin kasihan. Ya, seperti Iya, itu ya dok ya. iya, Jadi harus disiplin ya iya, pengobatannya. Karena sayang soalnya kalau terputus jadi pengobatannya makin sulit ya dok iya ya. semakin Dan sulit. resiko semakin tinggi untuk Iya. penularannya. Terus kalau di sisi pencegahannya ya dok ya, apa langkah-langkah utama yang bisa kita lakukan agar tidak tertular TB dok? Ya. Untuk pencegahannya, otomatis yang paling gampang kita lakukan adalah menghindari kontak ya. Jadi kalau memang kita tahu ada orang yang memang lagi TV aktif, sebisa mungkin memang kita menjaga kontak dengan orang tersebut. Kalau seandainya pun harus kontak dengan orang tersebut, itu kita harus memakai perlindungan seperti harus pakai masker dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya yang ternyata yang positif TV itu keluarga dekat kita? Ya, tentunya kita tetap harus rajin membersihkan diri, pakai masker bila kontak dengan beliau. Terus kemudian untuk rumah itu dijaga ventilasinya harus bagus. Sinar matahari harus bisa masuk seperti itu agar kuman TB itu tidak bersirkulasi di dalam rumah. Gitu. Dan sering-sering bersih-bersih rumah, sering-sering cuci tangan agar mengurangi kontak kita terhadap kumannya. Apa yang dilakukan untuk anak-anak? Untuk anak-anak bisa kita lakukan untuk vaksinasi BCG sejak awal. Biasanya kan memang sejak dini sudah ada vaksinasi BCG ya. Itu perlu untuk anak-anak karena memang resiko kesakitannya lebih tinggi pada anak-anak seperti itu. Jadi seperti itu dok ya. Selain kita menjaga pola hidup sehat, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar ya dok. Seperti di rumah ataupun di tempat kerja ya dok ya. Agar untuk biar tidak tertular kita harus waspada. Terus jangan lupa untuk bayi, berarti sejak bayi kita harus vaksin untuk mencegah penyakit TBC juga bisa ya dok ya. Iya. Nah sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dinta di rumah melalui sosial media kita. Apakah vaksin BCG yang diberikan saat bayi cukup untuk mencegah TB seumur hidup, dok? Oke, vaksin yang diberikan pada bayi ya ini ya. Jadi sebenarnya untuk vaksin BCG itu hanya efektif untuk mencegah TB pada anak. Dimana memang untuk morbiditas TB pada anak ini resikonya tinggi seperti terjadi meningitis TB atau TB miliar itu kan pada anak dan vaksin BCG ini bisa mencegah kurang lebih sekitar 70-80% efektivitasnya. Namun vaksin BCG ini setahu saya itu efektivitasnya kurang lebih hanya berkisar kurang lebih sekitar 10 tahun.
Setelah itu memang tidak efektif untuk mencegah penyakit tersebut. Jadi pada pasien yang pada saat bayinya sudah divaksin BCG, tentunya masih mungkin terkena TB. Jadi tidak untuk hidup ya dok ya. Iya. Wah, menarik sekali ya dok ya topik kali ini. Ini masih ada lagi pertanyaan ya dok ya dari sahabat Dinta. Apakah ada cara alami atau herbal ya dok ya untuk bisa membantu menyembuhkan TB selain obat? Jadi obat-obatan herbal dan obat-obatan tradisional itu sifatnya membantu ya untuk menyembuhkan TB ini. Jadi bukan serta-merta hanya dengan obat herbal saja bisa sembuh, karena TB ini kan penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis tadi, sebuah bakteri ya, dan di mana bakteri tersebut harus kita bunuh untuk menyembuhkan TB ini. Dan untuk membunuhnya kita perlu obat untuk membunuh bakteri tersebut, yaitu menggunakan obat anti tuberkulosanya gitu. Dan obat-obatan yang lain, obat-obat herbal yang lain atau obat tradisional yang lain ini sifatnya membantu. Seperti ada agen antiinflamasi seperti jahe, kunyit, itu sebagai untuk meredakan peradangan yang disebabkan oleh kuman tuberkulosa ini. Ini bisa dikonsumsi, bagus, tapi memang tidak menyembuhkan ya, hanya membantu. Terus kemudian ada beberapa yang sifatnya itu memang ada antibakterialnya, namun sifatnya juga membantu antibakterial yang utama. Seperti bawang putih, kemudian madu, itu juga mempunyai efek antibakterial, di mana dia sebenarnya membantu untuk membunuh bakterinya, namun tidak 100%. Jadi untuk membantu. Kemudian ada beberapa agen lain yang merupakan untuk meningkatkan imunitas kita. Banyak kalau ini buah-buahan, sayur-sayuran, ini bisa sebagai agen untuk menaikkan imunitas kita agar kita lebih mampu untuk melawan tuberkulosis. Jadi intinya adalah untuk obat-obat tradisional ini sifatnya bagus, sangat membantu untuk menyembuhkan TB dan bisa dikonsumsi dalam jumlahnya. Baik, berarti tidak cukup untuk obat herbal saja, jadi harus perlu obat medis juga ya Pak. Terima kasih ya dok ya untuk jawaban dari pertanyaan sahabat Dinta di rumah. Untuk dokter ingin memberikan pesan atau tips penting untuk sahabat Dinta di rumah. Jadi yang bisa kita simpulkan dari info pada saat ini adalah yang penting sahabat Dinta harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, di mana pada kasus kontak dengan pasien TB atau penderita TB ini harus diminimalkan, kemudian menggunakan masker jika diperlukan, kemudian kalau seandainya memang sudah bergejala segera memeriksakan. Dan jika sudah positif, harus melakukan pengobatan secara rutin sampai selesai agar tidak terjadi resistensi. Dan kemudian juga harus menyampaikan kepada teman-temannya atau keluarganya, harus melakukan hal yang sama, harus menjaga kebersihan, meningkatkan imunitas. Nah, tidak terasa ya dok ya, sudah memasuki di penghujung episode podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Wiyosa atas penjelasannya yang sangat bermanfaat kita semua. Sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Dinta Tama, kita menyediakan berbagai layanan kesehatan yang siap membantu Anda dan keluarga agar tetap sehat. Terutama di musim penghujan yang seperti sekarang. Klinik Utama Dinta Tama memiliki layanan konsultasi dokter umum dan spesialis untuk penanganan beberapa penyakit yang mungkin dialami oleh sahabat Dinta di rumah. Pemeriksaan laboratorium lengkap untuk mendiagnosis penyakit sedini mungkin. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar yang telah bergabung di podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kita di sosial media yang selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama Klinik Utama Dinta Tama. Karena Dinta Tama tulus melayani.